warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunita Puji Astuti. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 Program Studi Informatika di LPTK Universitas Pendidikan Indonesia. Hari ini, tanggal 4 Desember 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja tempat saya bertugas di SMA Al-Masum Jatinangor, Sumedang. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Nggak serentak, nggak bareng, dan supaya bareng saya punya jawaban yang bikin kalian semangat dan kompak. Jadi ketika saya nanya apa kabar, kalian jawabnya alhamdulillah pakai gerakan ya. Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar, gitu ya. So, semangat. Oke, apa kabar semuanya? Luar biasa, Kalian sudah siap untuk belajar hari ini? Karena kita belajar di lab, jadi harus memperhatikan beberapa poin mengenai K3LH. K3LH itu keselamatan ya buat kalian, karena kita belajarnya bukan di kelas kayak biasa, tapi di lab. Nah, pertama kalian tolong hati-hati, jangan sampai main-main colokan. Lalu posisi duduk diharapkan semuanya tegak, nggak ada yang sambil tiduran, ada yang leha-leha sambil bersantai, senderan di kursi. Nah, posisi duduk yang baik saat berhadapan dengan komputer adalah tegak dan mata sejajar dengan monitor. Lalu jangan terlalu dekat dengan monitor juga ya, tidak seperti Rajib yang kayak gitu, nanti mata Rajib rusak, sayang, kasihan ya. Jarak pandang normal saat kalian berhadapan dengan komputer adalah 20-30 cm. Nah, itu untuk menjaga agar mata tidak rusak. Begitu ya mengenai K3LH. Sebelum dimulai, barangkali dipimpin dulu doanya ya oleh KM. Berdiri aja supaya bisa kelihatan sama semua teman.
Siap. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Sebelumnya saya mau nanya kehadiran dulu, semuanya masuk nggak? Semua? 30 siswa masuk semua? Masya Allah, keren banget 10-2 ini. Ada lagi, satu lagi ice breaking. Ice breakingnya tidak bukan game dan bukan sebagainya. Ini yel-yel ya. Yel-yelnya ketika saya teriakan 10-2, kalian jawab cager, bager, pinter gitu ya. Pokoknya dengan semangat juang yang luar biasa, dengan semangat juang yang tinggi. Cager, bager, apa tadi? Cager, bager, pinter. Jadi lupa. Cager, bager, pinter gitu ya. Saat mulai ya. 10-2. Alhamdulillah masih dikasih kesempatan buat ketemu lagi, buat belajar informatika ya di kelas informatika. Nah, untuk pertemuan sekarang, karena kemarin kita belajar daftar isi, kita masih di materi ini ya, fitur lanjut aplikasi perkantoran. Kita masih di materi ini, cuma kalau minggu kemarin kita belajar daftar isi, nah minggu sekarang kita belajar membuat media presentasi interaktif. Nah, nanti menggunakan beberapa fitur Microsoft PowerPoint yang kayaknya kalian udah kenal atau mungkin sebagian ada yang belum tahu. Jadi kita semua belajar ya. Nah, di sini saya mau mengenalkan dulu bahwa sebetulnya banyak sekali fitur lanjut aplikasi perkantoran, dan yang sekarang yang mau kita gunakan itu adalah Microsoft PowerPoint. Microsoft Word banyak, Microsoft Excel juga banyak, tapi sekarang kita belajarnya Microsoft PowerPoint. Nah, Microsoft PowerPoint itu bisa membuat presentasi interaktif yang menarik. Tujuannya adalah untuk membuat audiens merasa tidak bosan. Jadi selalu fokus sama apa yang kalian sampaikan. Sebelum masuk ke materi yang utama, sebelum kita belajar praktik dan sebagainya, di sini ada pretest. Pretestnya ada 3 pertanyaan. Nah, nanti yang berhasil menjawab pretest itu nanti dapat nilai tambah. Nah, siapakah yang akan beruntung mendapatkan nilai tambah hari ini? Di sini ada 3 pertanyaan untuk pretest. Apa sih Bu, kenapa sih harus pretest dulu? Jadi saya itu mau menguji wawasan kalian dulu, sejauh mana kalian tahu soal Microsoft PowerPoint ya. Ini pertanyaan pertama. Langsung aja ya kita ke pertanyaan pertama. Dalam kehidupan sehari-hari, biasanya kalian pakai Microsoft PowerPoint buat apa? Siapa? Oh, oke. Silakan. Jadi Microsoft PowerPoint ini untuk membuat media presentasi di mata pelajaran di kelas. Oh iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu buat Najwa. Alhamdulillah, Najwa dapat nilai plus. Nah, sekarang siapa lagi orang kedua yang beruntung dapat nilai plus? Ini Pak ini aja ya, para rebut-rebut. Pertanyaan kedua, menurut kalian gimana sih media presentasi PowerPoint yang bagus itu? Ada yang mau jawab? Oke, Ayla silahkan. Nah, jadi media presentasi yang menarik itu media yang dapat menarik perhatian audiens, membuat audiens fokus, dan juga dapat membuat audiens memahami materi yang disampaikan. Oh, Masya Allah, tepuk tangan dulu atuh yuk. Keren banget. Pertanyaan ketiga, siapakah yang beruntung selanjutnya? Pertanyaan ketiga apa nih? Fitur apa yang bisa kalian manfaatkan dalam membuat media presentasi yang menarik? Siapa yang mau ngaju? Siapa yang mau jawab? Oh iya, siapa itu Teh Abdullah ya?
Abdullah, silahkan Abdullah berdiri aja. Jadi fitur yang dapat dimanfaatkan dalam membuat media presentasi yang menarik yaitu hyperlink, action button, dan animation. Iya, betul sekali. Tepuk tangan sekali lagi ya tuh untuk orang terakhir. Yeay. Jadi media presentasi interaktif yang akan kita buat hari ini akan menggunakan 3 fitur yang tadi disebut Abdullah. Apa aja Abdullah? Hyperlink, action button, sama animation. Jadi materi hari ini kita akan membuat media presentasi interaktif pakai yang 3 tadi ya, 3 fitur tadi, yaitu hyperlink, action button, dan animation. Nah, selain saya jelaskan sedikit mengenai artinya hyperlink, fungsinya hyperlink, action button, sama animation, di sini ada 2 aktivitas yang akan kalian lakukan. Jadi kalian akan melakukan aktivitas individu berupa praktek nanti sendiri-sendiri kita bareng-bareng ya. Lalu ada aktivitas kelompok. Aktivitas kelompoknya nanti kalian membuat media presentasi, gak apa-apa yang sendiri, nanti kelompok sama saya mau nggak? Gak apa-apa ya, sendiri juga. Ya, nanti aktivitas kelompoknya sama membuat media presentasi interaktif seperti yang nanti akan saya contohkan. Sebelum masuk ke materi, saya mau menyampaikan dulu mengenai tujuan pembelajaran hari ini. Jadi tujuan pembelajaran hari ini ada 2 tujuan yang sepertinya lebih menarik kalau dibacakan oleh salah 2 siswa kelas 10-2 nih yang semangat dan ceria-ceria. Boleh Rajib? Jadi tujuan pembelajaran ada 2. Yang pertama, melalui kegiatan praktik, peserta didik dapat menggunakan fitur lanjut aplikasi perkantoran dengan otomasinya dengan baik dan benar. Itu ya, jadi tujuan yang pertama, melalui kegiatan praktik nanti dari aktivitas individu diharapkan kalian bisa mengetahui fitur lanjut aplikasi perkantoran yang akan kita pakai hari ini, yaitu Microsoft PowerPoint, dan otomasinya dengan baik dan benar. Jadi ada 3 fitur yang tadi kita sebutkan ya, yang tadi saya sebutkan. Lalu tujuan pembelajaran kedua sepertinya siapa ya yang mau bacain? Oke, silakan Adri. Tujuan pembelajaran kedua adalah melalui kegiatan diskusi kelompok, peserta didik dapat membuat media presentasi interaktif dan animasi sederhana menggunakan fitur hyperlink, action button, dan animation pada MS PowerPoint. Oke, tepuk tangan dulu buat Adi. Makasih ya Adi. Saya sebutkan dulu ya teknik penilaian untuk hari ini. Jadi ada 3 teknik, ada diagnostik, formatif, sama sumatif. Nah, untuk diagnostik tadi penilaiannya udah tadi ya saat pretest tadi yang 3 orang tadi. Saya di pretest tadi akan menilai keterampilan menjelaskan sama kepercayaan diri dan keberaniannya. Terus nanti ada tes formatif. Tes formatif ini nanti berupa aktivitas kelompok. Jadi nanti kalian presentasi di depan ya, presentasi kelompok. Kemudian yang terakhir adalah sumatif. Sumatif nanti ada sedikit tes, sedikit post test menggunakan kuisis di akhir KBM hari ini. Langsung saja kita masuk ke materinya media presentasi interaktif pakai fitur hyperlink, action button, sama animation ya. Nah, di sini saya jelaskan dulu apa sih itu hyperlink. Jadi hyperlink itu sebuah fitur di Microsoft PowerPoint yang fungsinya itu untuk menghubungkan satu slide ke slide lainnya. Jadi kalian gak perlu klik panah, jadi cukup klik misalnya teks yang udah dikasih hyperlink, itu nanti akan langsung menghubungkan ke slide lainnya. Tidak harus ke slide berikutnya, bisa ke slide 5, bisa ke slide 6 dan sebagainya. Itu fungsi hyperlink. Nah, selanjutnya juga ada action button. Ini juga sama kayak hyperlink untuk menghubungkan slide satu ke slide lainnya. Bedanya apa? Bedanya ini nanti banyak pilihan. Jadi nanti bisa pakai shape untuk jadi buttonnya. Tahu button ya? Buat jadi tombolnya. Kemudian nanti akan ada efek-efek animasi. Bedanya itu saja. Kalau hyperlink tidak ada, kalau action button ada. Kemudian animation, kalian pasti udah pada tahu gunanya animation di PowerPoint itu untuk ngasih efek animasi pada teks, pada gambar atau apapun objek yang ada di slide kalian, yang ada di Microsoft PowerPoint kalian. Jadi nanti si teksnya itu atau objeknya itu bisa bergerak sesuai dengan animasi, efek animasi yang kalian pilih. Selanjutnya kita langsung aja praktek. Let's practice together. Silahkan buka semua PowerPoint-nya. Sekarang aktivitas individu
dulu ya. Jadi silahkan dibuka semua PowerPoint-nya. Silahkan dibuka semua PowerPoint-nya. Kalau udah dibuka PowerPoint-nya semua, nah kita sekarang mau coba fitur hyperlink. Di sini sebelum kita coba fitur hyperlink, silahkan kalian buat slide sebanyak 3 buah. Saya semuanya membuat slide. Kalau sudah, silahkan di slide 1 kalian buat seperti ini. Ada teks home lebih besar, kalian buat seperti ini, halaman 1. Lalu ada teks back to home di bawah. Kembali ke halaman 1. Udah semuanya? Kalau udah, silakan kalian pilih di transition. Kalian unchecklist on mouse click. Itu kan terchecklist ya. Nah, ini kalian unchecklist dulu on mouse click-nya. Lalu kita mulai coba hyperlink-nya. Fungsi untuk fungsi kenapa ini di unchecklist supaya nanti saat slideshow dia tidak bisa pakai panah selanjutnya atau panah back. Nah, kalau sudah, kita akan coba fitur hyperlink-nya. Klik teks yang kalian ingin kasih link. Berarti kalau menurut ini kalian pilih halaman 1. Lalu klik kanan, pilih hyperlink. Nah, kalau sudah, kita tempatkan di place in this document. Jangan yang di sini karena kita masih mau nge-hyperlink di slide yang sama, di file yang sama. Kita pilih place in this document. Lalu pilih slide yang mau kita tuju. Berarti kalau halaman 1 ada di slide 2 ya. Nah, mari kita coba. Cara cobanya dengan slideshow F5 atau pakai ini, slideshow yang di bawah. Tadi ya, kita pakai menu hyperlink, sekarang pakai menu action. Jangan lupa diklik dulu si shape yang mau kalian kasih fitur action. Kalian klik dulu button shape-nya. Lalu pergi ke menu insert. Kemudian di sini ada action. Kalau mau pilih slide yang mana, kita pilih ini, yang slide. Yang slide. Nah, di sini akan ada pilihan slide 2 atau slide 3. Sesuaikan dengan judulnya ya. Karena judulnya page 1 berarti bedanya sama hyperlink itu adalah di sini ada efek highlight click. Jadi begitu kalian nanti ngeklik itu ada efek nantilah kita lihat ya. Pokoknya ini dicoba aja, kalian klik itu tuh ada efek animasi seperti itu. Kelihatan ya? Sudah semua ya, bisa ya? Oke, kalau sudah, kita ke aktivitas berikutnya. Aktivitas berikutnya adalah aktivitas kerja kelompok. Jadi nanti kalian per kelompok diminta untuk membuat presentasi interaktif seperti contoh yang saya akan tampilkan. Nah, ini contohnya yang saya tampilkan. Saya slideshow ya. Jadi di sini nanti kalian diminta untuk membuat 3 slide. Lalu bahan-bahannya sudah ada, nanti kalian tinggal akses aja. Silahkan diperhatikan baik-baik. Jadi ini ada 3 slide. Begitu saya slideshow, nah muncul animasi ibu guru dan siswa. Jadi nanti munculnya terserah kalian mau dari mana saja, asal menggunakan efek animasi. Lalu di sini disediakan 2 button, page 1 dan page 2. Nah ini tuh begitu di mouse over ini ada efeknya ya. Nah kalau kita klik page 1 ini akan mengarah ke halaman 1. Nah nanti home-nya ini bisa diklik. Home-nya diklik dan mengarah ke slide 1, ke halaman utama. Terus kalau diklik page 2, nah ini muncul ke halaman berikutnya. Nanti kalian kerja kelompok bikin seperti itu. Nah, untuk kerja kelompok ini panduan dan instruksinya sudah saya jabarkan di LKPD. Jadi sebelum kita bagi kelompok, silahkan kalian akses LKPD-nya di Google Classroom. Sebelumnya buka Google Classroom dulu.
seperti ini. Itu akan diarahkan ke halaman LKPD tapi dalam bentuk flipbook, dalam bentuk LKPD digital. Nah, silakan buka halaman 3. Sebelum mengerjakan, kita bagi kelompok dulu. Kelompoknya kita bagi biar mudah, satu baris, satu kelompok saja ya. Jadi tidak perlu bebas. Sudah semuanya? Oke, kalau sudah berarti sekarang tinggal presentasi kelompok. Siapa yang mau presentasi? Oke, Iqbal dan Dian ya. Silakan Iqbal dan Dian ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berdirinya kita di sini, kami akan mempresentasikan hasil tugas kami yang tadi bikin LKPD, yaitu ini hasil kerja kami. Nah, kalau sudah begini, kita tinggal balik lagi. Semuanya kita tinggal pencet. Nah, seperti ini. Kalau mau balik lagi ke halaman pertama, kita tinggal pencet button yang gambarnya rumah ini, home. Sudah. Oke. Itu bisa membuat presentasi interaktif yang menarik. Tujuannya adalah untuk membuat audiens merasa tidak bosan. Jadi selalu fokus sama apa yang kalian sampaikan, sama PPT yang kalian sampaikan. Alhamdulillah kita sudah di akhir pembelajaran, di akhir KBM. Sebelum mengakhiri KBM, jadi siapa yang mau ngasih kesimpulan tentang materi hari ini? Cung. Woi, Raka silahkan. Ternyata di PowerPoint banyak fitur yang bisa membuat media presentasi kita jadi lebih interaktif dan banyak lagi, Bu. Masya Allah, tepuk tangan buat Raka ya Robun. Alhamdulillah, terima kasih Raka yang sudah memberikan kesimpulannya. Oke, selanjutnya sebelum KBM benar-benar berakhir, jadi kita ada aktivitas terakhir untuk menguji seberapa paham kalian sama materi yang sudah kita pelajari hari ini. Sekarang kita post test ya, time to post test. Jadi post testnya di sini saya pakai Quizzes. Silahkan kalian semua akses Quizzesnya.
di quizzes.com di alamat ini. Kalau sudah, silakan enter kode berikut. Kalau sudah, silakan join kodenya. Silakan join kodenya di sini. Nanti kalau sudah masuk semua baru saya akan start. Saya akan mulai. Oke, saya lihat semuanya sudah ya, sudah pada masuk. Ini saya langsung mulai saja. Ada refleksi dulu nih. Saya mau refleksi dulu tentang KBM hari ini. Jadi saya mau nanya nih ke kalian, kira-kira apa saya menjelaskannya terlalu cepat? Cukup ya? Kalian paham nggak? Paham ya? Alhamdulillah terlihat dari tadi waktu praktek individu sama kelompok semuanya pada sudah bisa ya, karena memang sangat mudah. Alhamdulillah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Di pertemuan berikutnya insya Allah kita akan membahas masih fitur lanjut aplikasi perkantoran ya, cuma prakteknya nanti beda lagi. Nanti kalian akan membuat animasi pakai Microsoft PowerPoint. Alhamdulillah kita sudah selesai. Kalau begitu kita tutup saja KBM hari ini dengan doa. Silakan hias dipimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dimulai. Terima kasih ya atas perhatiannya dan semangatnya hari ini. Oh iya, sebelum mengakhiri sekali lagi bisa dong kalian tunjukkan yel-yel untuk membuat siang yang panas ini lebih semangat. Nah, ketika saya teriakan 10-2, kalian jawab cager, bager, pinter gitu ya. 10-2.